Ya, saya senang karena kita hari ini coba lihat secara topografi modeling untuk membaca Indonesia dengan memasukkan global politics itu. Kita bisa baca banyak jurnal dan mungkin orang khawatir ada Cina yang berupaya untuk mengakumulasi senjatanya. Tapi saya baca beberapa jurnal internasional, foreign policy, foreign affair, tetap Cina itu dia tahu bahwa dia status superpowernya masih junior di bawah Amerika itu. Dan kompetisi perang terbuka di Cina Selatan itu pasti melibatkan energi, amunisi, dan juga kekuatan ekonomi. Dan kita nggak tahu seberapa kuat kekuatan ekonomi Cina untuk membackup perang terbuka di Cina Selatan, karena Cina statistiknya selalu tidak bisa dipercaya karena sistem tertutup dari pemerintah Cina itu. Tetapi lepas dari itu ada sentimen berkembang di dunia tentang ambisi Cina itu. Ambisi yang masuk akal sebagai negara yang 5.000 tahun lalu berupaya untuk memperluas wilayah dengan mencapai beberapa hal di luar dia. Sementara Amerika punya semacam tradisi untuk menahan diri, menganeksasi wilayah. Amerika bisa jadi imperialis, tapi dalam tingkat ide, nggak ada Amerika mencaplok negara orang itu. Seluruh perang Amerika adalah perang untuk menyelundupkan pikiran liberal, sekular, kesetaraan, kebebasan, bukan untuk mencaplok negara orang. Jadi bagian itu yang mesti kita perhatikan di dalam interplay global politics. Yang kedua, yang lebih penting saya kira adalah memastikan bahwa kendati perang ideologi itu udah mulai menyusut, nggak ada lagi sebetulnya ketajaman perang antara sosialisme dan kapitalisme, karena kita nggak lihat lagi polarisasi itu tuh. Dan itu artinya orang masuk pada dimensi lain dari politik, bukan lagi ideologi tapi value, moral. Dan itu berarti peran agama akhirnya dilirik orang bahwa berpolitik dengan value, dengan visi gitu. Ideologi bisa berhenti karena disogok atau kecelakaan di dalam instrumen kebijakannya itu. Tapi visi itu nggak bakal berhenti. Ideologi berakhir dalam sejarah, visi justru menghidupkan sejarah itu. Jadi saya balik lagi pada prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Kita pegang visi ini, visi value, visi moral, visi keadilan. Kendati ada keragaman ideologi. Jadi visi harus diutamakan melampaui persaingan ideologi. Nah, saya lihat PKS mengerti itu, sehingga ada upaya PKS untuk membuka, memperlebar visinya itu, memasukkan visi lain, agama lain, Konghucu, Buddha, Kristen, segala macam. Jadi kita mau lihat satu embrio baru dalam politik Indonesia untuk menghasilkan kesetaraan manusia berdasarkan visi tentang kemanusiaan, visi tentang keadilan, visi tentang peradaban. Jadi soal-soal ini yang saya inginkan agar sebagian generasi muda Indonesia membaca dan menilai sekaligus menakar partai mana yang tumbuh dalam upaya untuk membenihkan visi, partai mana yang ngotot soal ideologi, yang walaupun udah konvensional tapi masih ngotot aja terus soal ideologi. Jadi lakukanlah perdebatan dengan cara yang visioner, bukan dengan cara yang ideologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita mau lihat konsolidasi ke depan, kita lihat past event itu. Peristiwa-peristiwa di belakang perubahan politik dunia itu. Kita selalu menganggap bahwa Hitler, fasisme Hitler itu ditaklukkan oleh Amerika itu. Berhenti karena Amerika all out membumi hanguskan Eropa itu. Tapi kalau ada pertanyaan nakal misalnya, memangnya Amerika nggak terlibat di dalam membiayai fasisme Jerman itu? Orang pasti bilang nggak terlibat. Tapi kalau kita
akhirnya membaca literatur. Mungkin tahun 80-an itu saya baca satu buku, karena saya masih studi di jurusan hubungan internasional. Bukunya judulnya begini, Who Financed Hitler? Siapa yang membiayai Hitler itu? Ternyata buku itu membuat kita kaget. Yang membiayai Hitler itu adalah Ford Foundation. Industri Ford di Amerika. Jadi keluarga Ford mungkin menganggap bahwa Jerman itu akan jadi pesaing di dalam industri berat. Karena itu dia mesti ditaklukkan itu. Maka mengalirlah uang dari Amerika ke Jerman untuk membantu Hitler. Nah ini baru kita tahu belakangan setelah kita bikin analisis, setelah cukup variabel. Jadi politik dunia selalu harus dibaca di dalam past event, di dalam peristiwa-peristiwa yang lampau. Gitu. Kita cuma tahu bahwa Amerika menghancurkan Hitler, tetapi kita nggak tahu bahwa siapa yang mengalirkan dana ke Hitler itu, membantu perjuangan Hitler. Karena persaingan kapitalis Amerika dan Jerman bersaing di pasar dunia. Amerika menganggap bahwa industri besinya itu bisa dikalahkan oleh Jerman yang memang lagi bangun pabrik-pabrik baja. Lalu terjadilah kepentingan-kepentingan yang disebut oligarki atau plutokrasi pada waktu itu untuk nyolong momentum itu. Nah, hal yang sama juga diberlakukan hari-hari ini. Kalau kita bertanya misalnya, memangnya konsolidasi global capitalism itu dengan proksi konglomerat atau oligarki Indonesia itu kepentingan apa di balik itu? Akumulasi kapital agak sulit itu untuk dimengerti. Karena kapital kita sekarang bukan kapital fisik, tapi kapital finance capitalism yang beroperasi di pasar uang, pasar market. Bukan lagi penguasaan fisiknya. Dengan bermain saham kita bisa taklukkan satu negara. Bagaimana membuat Indonesia bangkrut? Susah, gampang betul. 3 orang ada di Orchard Road di Singapura bikin kesepakatan untuk mengatur volatilitas rupiah Indonesia dalam 1 minggu, bisa bangkrut kita. Kenapa? Karena yang tahu peredaran uang di Indonesia itu bukan Bank Indonesia atau OJK, tetapi global player yang setiap detik memantau perkembangan saham dan perubahan kepemilikan saham. Jadi hanya dengan 3 orang anak muda di Singapura ngopi-ngopi, setiap hari dia dengerin Indonesia Leaders Talk, dia tahu bahwa ada problem dengan Indonesia. Lalu dia mainkan isu tentang harga saham misalnya, dengan insider trading segala macam. Lalu runtuhlah Indonesia, gampang betul kan menyiasati Indonesia. Karena tadi keterbukaan ekonomi, keterbukaan sistem finansial dunia itu. Tapi saya balik kepada pertanyaan tadi, kepentingan siapa sebetulnya yang menghendaki konsolidasi oligarki ini diamankan oleh rejim Jokowi? Kan itu intinya kan, 3 periode artinya mengamankan investasi dari oligarki itu. Kepentingan apa? Tentu kalau kita sedikit bikin analisis yang agak bawah tanah, pasti ada riset bahwa 2024 dimungkinkan terjadinya perubahan political culture, bukan lagi political system, tapi culture politik bisa berubah. Jadi demokrasi, atau setelah hasil riset menunjukkan bahwa kepemimpinan 2024 akan pindah ke politik Islam itu. Karena ada konsolidasi lebih cepat dari politik Islam. Lalu terganggu investasi ini. Karena menganggap kalau tokoh-tokoh muslim di 2024 fight untuk jadi pemimpin, maka begitu banyak proyek bisnis atau perjanjian awal MOU bakal dibatalkan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita harus anggap bahwa oligarki bersama-sama istana sudah melakukan riset awal tentang potensi perubahan culture politik di 2024. Nah karena itu kemudian dicicil sejak sekarang, mulai dengan pasang threshold supaya lebih mudah diatur partai-partai, bikin isu 3 periode supaya publik dikondisikan untuk menerima fakta bahwa hanya melalui 3 periode Jokowi maka Indonesia bisa tenang, tidak ada perpecahan. Saya baca keterangan dari saudara
Kodari yang mengatakan bahwa supaya Indonesia tidak terbelah, maka Jokowi dan Prabowo harus memimpin di 2024. Jadi Jokowi 3 periode supaya Indonesia tidak terbelah. Loh, faktanya Indonesia terbelah dalam 2 periode Jokowi. Ini otaknya di mana cara berpikirnya coba? Jadi sebetulnya kita bisa baca dengan cepat bahwa ada ketakutan bahwa administrasi kenegaraan akan diubah oleh kekuatan Islam misalnya yang bergabung dengan oposisi masyarakat sipil. Jadi itu lebih penting untuk kita perhatikan. Jadi saya lebarkan sedikit spektrumnya. Orang cemas bahwa Presiden Erdogan memperlihatkan kemampuan stabil secara politik dan ekonomi. Nah, karena itu orang mulai khawatir bagaimana kalau Turki mengubah secara total kultur politiknya dengan memanfaatkan sistem politik yang berbasis pada agama. Sistem politiknya aja, atau value dari politik itu berbasis pada agama. Dan pengertian keadilan adalah translasi dari konsep agama lalu masuk ke dalam wilayah publik, diterjemahkan secara sosiologi itu. Bukan agamanya yang jadi patokan, tapi prinsip moral agama masuk dalam ekonomi, masuk dalam politik, lalu jadi kesepakatan nasional. Di Turki. Bagaimana kalau Indonesia juga ada di dalam gejala yang sama itu. Mentranslasikan pikiran-pikiran religius melalui fasilitas sosiologi sehingga jadi public ethics itu. Kenapa? Karena ada kontras moral sekarang. Jenis value kita adalah value pencuri. Jenis value kita adalah value pengkhianatan. Lalu orang berpikir bagaimana kalau moral agama yang dipakai jadi moral publik, tapi bukan ansih agama, tapi dimasukkan di dalam narasi-narasi sosial. Oke, sekarang kita bikin kalkulasi yang lebih sistematis. Lalu terhubunglah poros Jakarta ke Turki, Ankara, atau poros PKS Istanbul misalnya. Dalam pengertian itu, maka ada kekhawatiran bahwa poros itu akan terhubung dengan poros lain yang sedang tumbuh di beberapa bagian dunia. Itu tentu mencemaskan 2-3 orang yang mengontrol kapital dunia. Kapital dunia kan cuma dikontrol 2-3 orang. Yang 1%, kalau disebut 1%, ya iya itu orangnya segitu itu juga sebetulnya. Jadi kita mau radikalkan asumsi-asumsi bahwa eksternal faktor sudah merumuskan bahwa potensi Indonesia berubah harus dicegah karena itu akan merugikan investasi. Itu akan merugikan sistem nilai yang lama itu. Nah, bagian ini yang saya kira harus dipertimbangkan supaya ada alternatif analisis di dalam perbincangan tentang 3 periode. Nah, di kita sekarang hanya diucapkan 3 periode itu kalau rakyat menghendaki. Oh, itu dengan mudah dibikin kalau rakyat menghendaki. Ini bukan rakyat menghendaki. Ini adalah faktor eksternal yang determinan di dalam mengubah cara pandang dunia. Jadi bagian ini yang harus kita terangkanlah pada tokoh-tokoh surveyor yang hanya disuruh untuk survei dan nggak ngerti background belief, variabel-variabel global yang beroperasi di dalam metodologi para surveyor itu. Terima kasih. Ya tentu sebut aja setiap parti, state party, setiap negara yang berinterplay dengan global market, dengan global capitalism, selalu ada di dalam ancaman yang sama, yaitu menduga secara lebih persis sejauh mana konsolidasi kapital itu mempengaruhi politik dalam negeri itu. Nah, tentu kita adalah proksi, atau bukan kita, rejim ini adalah proksi dari global capitalism. Dan proksi itu sebetulnya ya biasa dalam sistem yang terbuka di mana masuk keluar uang itu 24 jam, tidak bisa lagi difilter oleh negara. Tapi yang penting sebetulnya adalah ide semacam ini hendak diternakkan oleh siapa gitu.
ide otoritarianisme dulu kita tahu di dalam geopolitik kita itu disinopsiskan di dalam istilah yang disebut Asian value. Nilai-nilai Asia yang tahun 80-an, 90-an diperlihatkan oleh Park Chung-hee di Korea, oleh Lee Kuan Yew di Singapura, Soeharto di Indonesia itu, Marcos di Filipina itu. Ini semua yang disebut sebagai Asian value, bahwa nilai Asia itu menghendaki stabilitas. Oleh karena itu, ekstensi dari kekuasaan harus dipertahankan, eksistensinya dipertahankan, bahkan diprolong, diperpanjang. Itu yang menyebabkan kita baca bagaimana Park Chung-hee bertahun-tahun menguasai Korea, lalu jatuh sebagai diktator. Marcos bertahun-tahun sebagai diktator, dijatuhkan oleh Benigno Aquino di dalam people power. Demikian juga Malaysia berubah, Singapura berubah, Indonesia juga berubah. Jadi yang disebut sebagai prolongasi kekuasaan itu ada di dalam sistem Asia sebetulnya. Tapi kemudian Asia berubah. Yang sekarang dianggap sebagai 3 periode itu Turki, Cina, Rusia yang bukan Southeast Asia tuh. Jadi sebetulnya value-nya udah pindah tuh. Asia justru menginginkan demokrasi. Jadi kalau Indonesia mempercepat demokrasi, mestinya mempercepat sirkulasi elit. Nah, 3 periode itu adalah perpanjangan sirkulasi elit. Jadi tidak mungkin negeri ini tumbuh secara beradab kalau fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit justru dihambat oleh proksi-proksi global kapitalis yang masih berupaya untuk memperoleh gain dari akumulasi yang ditanamkan di dalam periode Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya kalau saya ringkas, keinginan untuk 3 periode itu adalah cross-cutting antara elite di sekitar Jokowi yang belum cukup puas untuk menjadi rakus dan kepentingan akumulasi global capital di mana salah satunya beroperasi di dalam yang kita sebut oligarki di Indonesia. Nah, jaringan itu yang diam-diam mensponsori segala macam riset, talk show, survei yang meminta kita paham bahwa ini adalah kehendak rakyat. Kan kita dengar survei-survei sekarang mengatakan bahwa 3 periode kalau rakyat menghendaki ya nggak apa-apa dong melanggar konstitusi. Kalau rakyat menghendaki 3 periode maka nggak apa-apa melanggar konstitusi. Yang nggak diucapkan adalah sebaliknya. Bagaimana kalau rakyat menghendaki tidak 3 periode itu tidak boleh dijalankan, bahkan 2 periode harus dipercepat gitu. Kalau saya bikin survei sekarang terus elektabilitas Presiden Jokowi ditemukan bahwa 56,5% rakyat Indonesia tidak lagi menghendaki Jokowi meneruskan periode kedua. Maka harusnya MPR bersidang dong. Kan sama aja kan surveinya kan. Untuk apa? Oh ya untuk menurunkan presiden. Konstitusional juga karena suara rakyat. Jadi sebetulnya ini permainan opini aja untuk seolah-olah membuat kita terjerumus di dalam logika-logika para pakar yang sebetulnya dikendalikan oleh apa namanya tadi disebut power tends to corrupt itu, yang sebetulnya harus saya sampaikan dengan cara lain, stupidity tends to corrupt and absolute stupidity corrupt absolutely. Kedunguan itu memang sama dengan kekuasaan cenderung untuk mengkorupsi itu. Dan kedunguan istana itu menjadi absolut karena diperlihatkan dengan survei. Kan di backup survei sekarang kan 3 periode itu kan. Jadi saya beranggapan ini rencana yang pasti akan dilanjutkan di semester depan itu. Jadi saya bukan menduga, saya bisa pastikan bahwa dengan logik saja bahwa notulen untuk dibacakan di ruang sidang keputusan 3 periode udah dibuat. Jadi soal gampang aja kan. Apalagi kalau secara teknis mudah sekali untuk kumpulin 9 pemimpin partai untuk minta mendukung 3 periode kan gampang. Kalau misalnya 9 partai pendukung ini masih ragu-ragu, ya udah periksa aja berapa sih jumlah anggota MPR, 2/3 itu berapa? Ya 400 orang, 1 orang 1 miliar, 400 miliar, murah sekali untuk merubah konstitusi demi 3 periode. Cuman butuh 400 miliar. Itu mah jangankan oligarki itu, anaknya oligarki, cucunya oligarki bisa biaya itu tuh.
Nah, itulah persekutuan bisnis dan politik yang membatalkan ide tentang demokrasi itu. Di situ dungunya. Karena kita rakyat bisa baca. Dua surveyor kan udah digaji untuk sosialisasikan tentang 3 periode itu. Nah, itu ajaibnya tuh. Surveyor nasional bilang bahwa 3 periode itu konstitusional. Lalu ada survei lain bilang bahwa anak muda Indonesia masih percaya pada Presiden Jokowi. Saya baca survei dari Burhanuddin Muhtadi itu. 65% masih percaya pada Jokowi. Yang nggak percaya pada Jokowi cuman di DKI. Mungkin karena DKI isinya PKS itu. Kadrun. Jadi kita mesti baca itu. Nah, kalau surveyornya itu datang dari kalangan intelektual, mestinya dia justru pertanyakan, mengapa 65% anak muda Indonesia masih percaya pada Jokowi? Kan itu yang mestinya dia periksa sebagai surveyor. Apa anak muda Indonesia itu dungu, nggak baca koran, nggak tahu kudeta Muldoko, nggak tahu kejahatan korupsi menteri-menteri PDIP, nggak mengerti apa yang sedang berlangsung di balik istana? Kan itu kan yang mesti diperiksa itu, bukan dengan mengatakan ini faktanya begitu. Ya, you mesti terangkan mengapa secara faktual kita ada di dalam kondisi merosotnya demokrasi, merosotnya ekonomi, merosotnya keakraban keluarga negara, masih ada yang dukung kekuasaan. Itu yang mesti disurvei. Begitu kalau otaknya lumayan. Oke. Dan Raji itu udah ada tuh, silakan ya. Baik, terima kasih Bung Rocky, nanti kita lanjut. Apa kabar Bung Rocky? Ini teman gue nih dari tahun 80 kita bahas hal-hal yang sama nih. Sampai sekarang masih bahas hal yang sama juga. Itu pertanda harus turun gunung lagi nih, turun gunung. Ya, Aldi kan 8 bulan lu masih SMP apa SD kali itu. Baru lahir 83. Gitu. Nah, sebenarnya ketemu sama lu sekarang. Oke, lanjut ya. Nanti kita nyambung lagi ya. Siap. Sambil nunggu Mardhani Alisera lagi menikmati musik di perjalanannya. Kalau nggak nikmati musik, dia nikmati gosip nih pasti. Oke. Bung Rocky. Lanjut. Terima kasih.